Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Wicaksono. NIM saya 2110 50 122 140 162 dari jurusan Teknik Mesin tahun 2022 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara membuat keycode pada benda kerja atau part yang akan kita proses pada mesin CNC yang digunakan. Keycode itu sendiri adalah perintah atau kode yang terdiri dari angka dan huruf dengan berwujud data analog yang kemudian dikirim dan diproses atau dikerjakan oleh prosesor yang terdapat pada mesin CNC sehingga menghasilkan pengaturan putaran motor servo pada mesin CNC untuk menggerakkan peralatan yang ada untuk melakukan kegiatan pemesinan hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan program yang dibuat. Keycode itu sendiri terdiri dari beberapa kode. Yang pertama ada kode G, dan yang kedua ada kode M, serta didukung oleh kode-kode informasi teknologi yang ada seperti F, S, dan T, dan lain-lainnya juga. Di video kali ini merupakan tampilan awal dari SolidWorks tahun 2023. Cara untuk membuat keycode, yang pertama itu kalian harus mengecek atau mengetahui fitur cam yang ada. Untuk mengetahuinya, kalian klik pengaturan, klik add-ins. Nah, setelah itu kalian bisa checklist SolidWorks Cam tahun 2023. Jika belum di checklist dulu. Setelah di checklist, klik OK. Setelah itu, setelah mengetahui fitur cam pada SolidWorks yang digunakan, kita perlu menyiapkan benda kerja atau part yang akan diproses menjadi keycode. Di sini saya sudah mempunyai part atau benda kerjanya, atau kalian bisa buat juga melalui SolidWorks biasa. Klik part yang ini, kita open. Setelah itu, ini merupakan tampilan awal dari part atau benda kerja yang akan kita proses menjadi keycode. Nah, setelah itu, ini juga ada fitur SolidWorks Cam yang telah kita klik atau kita select untuk membuatnya menjadi keycode. Pada fitur SolidWorks Cam ini terdapat bagian tool bagian sebelah kiri ini. Tool ini ada tiga bagian yang digunakan, yaitu ada konfigurasi SolidWorks Cam NC Manager utama. Ini setting bagian-bagian awal dari mesin-mesinnya. Setelah itu ada bagian ini, SolidWorks NC Cam Manager operasi. Ini untuk mengetahui operasi-operasi yang terjadi saat kita men-setting mesin-mesin yang telah kita setting juga yang telah kita ubah. Setelah itu, ini ada SolidWorks Cam NC Manager toolpad atau pahatnya. Ini kita gunakan untuk mengubah pahat yang sesuai dengan mesin CNC yang ada atau digunakan. Langkah pertamanya, kalian klik bagian awal ini, SolidWorks Cam NC bagian 3D Binder-nya. Kalian klik bagian mesin, kalian klik kanan, Edit Definition. Di sini ini merupakan tampilannya bagian mesinnya. Untuk langkah awalnya kalian pencet run mesinnya itu single thread, karena benda kerja atau part yang kita ubah ini menggunakan mesin bubut. Setelah itu kalian bisa klik select ini. Nah, setelah kalian bisa klik dan select ini, untuk mesin 2D-nya ini kalian ubah menjadi light 2D.
Mengapa light duty? Karena ini menyesuaikan dengan mesin CNC yang saya buat atau yang saya gunakan ini, yaitu mesin Emco TU2A. Mesin Emco TU2A ini digunakan untuk pekerjaan ringan atau training unit, bukan untuk bagian produksi. Setelah kalian klik semua itu, kalian klik OK. Setelah mesin diubah lagi, klik lagi ini. Kita ubah bagian roll gripnya dulu. Bentar. Nah, setelah kita udah ubah bagian mesinnya, kita lanjut ke bagian roll grip. Nah, pada roll grip yang digunakan itu roll grip 2 rear metric. Kalian select. Nah, setelah itu ini merupakan tampilan awal dari roll grip 2 rear metric ini. Nah, pada mesin Emco TU2A ini hanya menggunakan pahat dengan diameter itu, saya lihat di sini itu 0,4. Kita pilih menyesuaikan dengan mesin yang digunakan, tapi mesin yang digunakan di Emco TU2A ini nomor 4 bagian pahatnya. Sisanya bisa kalian buang atau bisa dihapus, di remove. Jadi menyisakan bagian tool grip nomor 4 ini. Setelah sudah select dan di remove bagian-bagian tidak diperlukan dan sudah dipilih bagian yang mau diperlukan juga, di sini kita pindah ke post processor. Post processor itu sendiri merupakan bagian dari perangkat lunak yang mengconvert toolpad atau pergerakan pahat yang telah dibuat dari software CAM menjadi CNC program yang akan dibaca oleh mesin. Nah, pada bagian ini mesin CNC yang digunakan di jurusan teknik mesin Universitas Diponegoro itu mesin Emco TU2A. Jadi pada bagian ini seharusnya ada bagian turn mark 3, cuman dikarenakan bagian itu tidak ada, kita pilih bagian lainnya yang menyerupai atau mensamakan, yaitu ada T2 axis tutorial. Kalian klik ini, select. Setelah kalian klik dan select, habis itu kita pindah ke bagian posting. Itu tidak bisa diubah lagi atau tidak diubah. Setup itu tidak. Nah, kita bagian cang atau vector atau pencekam benda kerja ini. Pada bagian ini kalian bisa diubah menyesuaikan mesin CNC yang digunakan. Tapi karena yang ada di jurusan teknik mesin Universitas Diponegoro itu mempunyai ukuran yang berbeda, kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di Emco TU2A. Di sini ada beberapa perubahan, yaitu di bagian diameter luarnya kita ubah menjadi 110. Di bagian diameter dalamnya, ini dalamnya itu kita ubah ukurannya menjadi 40. Untuk thickness atau ketebalan cangnya atau pencekamnya 55. Setelah menyesuaikan cang atau penjepit yang digunakan pada mesin CNC, kalian bisa melihat untuk bagian jauh parameter. Jauh parameter itu merupakan titik-titik yang mencekam benda kerja atau partnya. Di sini kita ubah menjadi 3 semua, yang sini 3. Untuk thicknessnya, ketebalannya itu 15. Di bagian leg dan widthnya ini diubah menjadi 5. Ini benar 15. Setelah kalian ubah dan diatur, kalian klik OK.
Setelah kalian sudah men-setting semua bagian mesin ini, kalian klik OK. Selanjutnya kita ke bagian Stock Manager, bisa diklik bagian sini atau bagian sini. Klik kanan, Edit Definition. Di sini kita akan menyesuaikan material yang digunakan pada pada benda kerja atau part yang akan dibuat kode keycode-nya. Di sini saya akan menggunakan material 6061 T6 aluminium alloys. Kalian bisa mengubahnya atau mengubah material yang digunakan benda kerja atau partnya, ya disesuaikan sajalah dengan yang kalian inginkan. Bisa menjadi besi ataupun karbon atau sebagainya. Tapi yang ada di part atau benda kerja yang saya gunakan ini, yaitu jenis material yang digunakan itu 61 T6 aluminium alloys. Setelah kalian sudah memilih bagian Stock Manager atau bagian materialnya, kalian klik OK. Selanjutnya kita ke bagian kita klik koordinat sistem ke main spindle ini. Kita klik kanan, Edit Definition. Di sini kita akan menyesuaikan di titik koordinatnya. Kita klik Stock Vertex. Untuk bagian X-nya itu tetap bagian atas, bagian Z-nya itu bagian bawah, bagian Y-nya ya, Y-nya itu bagian bawah. Saya akan buat di sini dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian Z-nya itu memang bagian ini, bagian luarnya. Bagian luar ini. Bukan bagian dalam tapi bagian luar. Setelah kalian atur main spindle atau sudah menentukan titik koordinat pada benda kerja, setelah itu kalian klik OK. Setelah kalian mengkonfigurasi bagian permesinan dan material setelah sumbu-sumbunya, di sini ada bagian Run Setup 1. Di sini akan menjelaskan cara pengerjaan dari settingan yang kalian buat. Di sini ada Phase Fitter dan Body Fitter dan beberapa sisa lainnya. Tapi yang hanya terjadi pada mesin bubut itu hanya ada dua, Phase Fitter dan OD Fitters. Kalau bagian cut off ini akan memotong bagian benda kerjanya tapi tidak digunakan. Glove rectangular juga tidak digunakan, hanya digunakan dua ini saja. Setelah sudah ke bagian situnya, kita extract machinable. Setelah diekstrak machiningnya, kita generate operation. Ini akan menggenerate pengerjaan atau proses pemesinan yang telah disetting. Update. Nah, ini adalah bagian-bagian yang terjadi pada proses pemesinan bubutnya yang setelah kalian setting. Ada bagian yang terjadi itu kan ada 4 bagian, dan ada yang berwarna biru dan berwarna hitam. Yang berwarna biru itu hanya tidak terjadi pada pemesinan, tapi yang berwarna hitam itu yang terjadi pada pemesinannya. Setelah kita sudah melihat bagian pemesinan yang terjadi atau operasi yang terjadi, kita bisa lihat bagian pahat yang mau digunakan juga. Ini yang telah kita ubah pahatnya. Anda bisa menyesuaikan juga pahatnya dengan mesin CNC yang kalian gunakan juga. Setelah kita sudah mengecek bagian-bagian semua ini atau konfigurasi yang terjadi, kalian langsung ke bagian generating simulation toolpad. Di sini ini akan menjelaskan video simulasi dari pemesinan bubut yang telah disetting.
kita akan memperlambatnya sedikit untuk mengetahui prosesnya. Di sini terjadi seperti ini. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, kalian bisa melihat dulu bagian sininya. Di sini mungkin ada beberapa bagian yang berwarna hijau dan biru. Yang berwarna hijau itu bagian yang sudah terjadi atau yang sesuai dengan mesin yang digunakan atau setting yang digunakan. Bagian biru itu masih belum, beberapa ada yang belum. Namun untuk bagian ini memang agak sedikit kurang bersih atau kurang sesuai, karena ini masih belum menyesuaikan, karena pahat yang digunakan juga hanya satu. Kalau untuk bisa menghijaukan semua area ini atau menyesuaikan area ini, kalian bisa menggunakan pahat lebih, karena juga kita menyesuaikan juga dengan mesin CNC yang ada atau yang digunakan. Jadi pahat sama mesin CNC-nya juga digunakan, itu harus sesuai juga. Ini kita hanya berapa saja. Jika sudah, kalian sudah melihat simulasinya, kalian bisa klik OK. Setelah simulasi toolpath yang kalian dirasa sudah cukup, kalian bisa memproses atau membuat keycode-nya. Kalian klik post process. Di sini akan terbuat masuk dalam file. Kalian bisa simpan ke bagian lainnya. Kalau dari saya simpan dulu bagian ini. Kalian bisa masuk ke bagian yang bisa kalian simpan ke file yang lain yang bisa digunakan. Di sini saya sudah buat, bisa kalian save. Yes. Setelah itu kalian klik bagian ini. Nah, code otomatis sudah terbuat. Setelah itu kalian save OK. Jika sudah tersimpan, kita bisa cek bagian file. Di sini kita bisa mencet bagian ini. Kita di sini akan mengecek code yang telah kita buat ini. Nah, ini dia code yang telah kita buat dari part atau komponen benda kerja yang telah kita setting pada mesin CNC yang sesuai ke yang digunakan. Sudah benar dan sudah cek. Oke, saya itu ya segitu saja dari pembuatan keycode pada mesin CNC Turning MK2A TU2A dan pada kerja atau part yang telah digunakan atau yang disiapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Wicaksono. NIM saya 2110 50 122 140 162 dari Universitas Diponegoro jurusan Departemen Teknik Mesin tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara membuat keycode pada benda kerja atau part yang akan diproses pada mesin CNC milling. Pengertian keycode itu sendiri adalah perintah atau kode yang terdiri dari angka dan huruf, yang wujudnya itu data analog yang akan diproses dan dikirim oleh prosesor yang terdapat pada mesin CNC, sehingga menghasilkan pengaturan putaran motor servo
pada mesin CNC untuk menggerakkan pengaturan peralatan yang ada untuk melakukan kegiatan pemesinan hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan program yang dibuat. G-code itu sendiri terdiri dari beberapa kode. Yang pertama ada kode G dan yang kedua ada kode M, serta didukung oleh kode informasi teknologi yang ada seperti F, S, T, dan lain-lainnya. Di video ini merupakan tampilan awal dari SolidWorks versi atau tahun 2023. Untuk langkah awal dalam pembuatan G-code ini, kalian perlu mengetahui atau mengecek fitur CAM atau SolidWorks CAM dengan cara kalian klik bagian pengaturan atau option, klik add-ins, setelah itu klik bagian SolidWorks CAM 2023 ini, checklist. Jika sudah masa di checklist, klik OK. Selanjutnya yang kedua itu kita perlu juga menyiapkan file benda kerja atau part yang akan diproses menjadi G-code pada proses permesinan CNC ini. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Jika sudah, klik OK atau open. Tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal dari benda kerja atau part yang akan kita proses menjadi G-code. Dan juga ini fitur SolidWorks CAM yang telah kita checklist. Di sini juga di bagian kiri juga terdapat beberapa konfigurasi yang akan terjadi pada proses pemesinan kali ini. Yang pertama ada konfigurasi 3 dimensi atau 3D. Itu proses yang digunakan untuk men-setting mesin-mesinnya. Yang bagian sini itu bagian operation atau menggenerate operasi yang terjadi pada CNC milling kali ini. Selanjutnya ini adalah bagian pahat atau tool gripnya yang akan terjadi. Langkah pertama kita akan mengklik bagian mesin ini, klik kanan, klik edit definition. Tunggu. Pada bagian ini kita klik mesin. Nah, pada mesin mill mesin ini yang digunakan, kita pilih mill metric di select klik. Jika sudah dipilih, selanjutnya kita pindah ke bagian aktif mesin. Kita ubah bagian mesin duty ini menjadi light duty karena mesin yang CNC yang digunakan itu hanya untuk pekerjaan ringan atau training unit dengan modelnya yaitu MCO TU3A. Jika sudah, klik OK dulu untuk menyimpannya. Selanjutnya kita melakukan yang sama, klik mesin, edit definition. Nah, selanjutnya kita merubah bagian tool gripnya. Pada bagian tool grip, kita pilih bagian tool grip metric ini, diklik, terusnya diklik juga. Oke. Update dulu, kita cek dulu kalau sudah diupdate. Jadi kita harus ada yang dibuang atau diubah. Yang mau digunakannya itu hanya flat end yang 6M 2 CR ini dan 3 cm DRP2 nih. Dan bagian panjang kita lepaskan dulu. Tuh, klik dulu, klik, diklik, setelah itu di remove. Nah, save dulu, save dulu. Nah, oke. Tadi save. Selanjutnya kita ke bagian post processor. Nah, pada post processor ini kita pilih bagian Mark III. Nih. Kenapa pilih Mark III? Karena kita juga menyesuaikan dengan mesin CNC yang akan digunakan juga. Setelah itu kita klik select. Nah, setelah diubah, kita klik OK. Nah,
Setelah kita sudah men-setting bagian permesinan ini, kita setting ke bagian stock manager. Bisa bagian klik sini atau klik sini. Nah, pada bagian stock manager, material yang digunakan itu memiliki kode 6061T6 dengan namanya aluminium alloys. Kenapa menggunakan material ini? Karena kita menyesuaikan dengan benda kerja atau part yang telah kita siapkan. Jika teman-teman punya part yang disiapkan ini beda ya, atau disesuaikan juga dengan benda kerja atau partnya masing-masing. Setelah itu kita bagian stock tipe, itu kita pilih bagian bonding. Koordinatnya kita origin, ini tidak ada. Klik OK. Setelah kita pilih ke bagian stock manager, kita ke koordinat sistem. Tapi sebelum koordinat sistem, kita klik ke bagian mill setup 2D. Setup, kita klik ke kiri hingga muncul logo mill setup ini. Nah, tunggu. Nah, pada bagian ininya kita klik bagian depan atas ini, P1 ini. Setelah itu strateginya sudah dirubah. Setelah itu klik OK. Setelah kita sudah men-setup mill-nya ini, kita rubah ke bagian sini, koordinat sistemnya, untuk men-setting titik-titik atau setting 0 pada sumbu-sumbu yang terjadi. Kita klik ini. Nah, untuk sumbunya itu sumbu Z itu pada bagian atas ini. Nah, sumbu Y-nya itu pada bagian sini. Jika dirasa ini kebalik, dibalik saja. Baik ini. Nah, bagian ini vertex ininya sudah, definitionnya sudah. Jika dirasa sudah, kalian bisa klik OK. Nah, sudah dirubah. Selanjutnya kita cek bagian operationnya. Kita klik toolpadnya, udah benar belum? Nah, sudah. Jika sudah, kita ke bagian extract machinable features. Tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya jika sudah mengklik extract manager ini, kita akan menentukan proses pengerjaannya atau bagian proses pengerjaan pahatnya di sini. Bagian operasi ini, klik mill setup. Pada mill setup kita pilih 2,5 axis mill operation dan klik bagian rock mill. Pada bagian rock mill kita pilih tool gripnya itu tool part N6M. Selanjutnya ke bagian fiturnya kita klik OK semua. Nah, jika sudah, kita OK. Tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini kita rubah ke bagian rocknya. Kedekatan pahatnya kita ubah bagiannya 0 jadi 0. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Hanya terubah semua bagian ini saja, bagi jadi 0. Jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggenerate toolpad untuk melihat pergerakan pahatnya. Nah, jika sudah, kita klik simulation untuk melihat simulasinya. Kita percepat saja untuk melihat akhirnya. Nah, pada bagian ini ada beberapa bagian-bagian yang
masih berwarna oranye ataupun hijau. Dan kita coba klik bagian ini untuk melihatnya tuh masih ada warna biru. Kita oke dulu. Nah, untuk menghilangkan bagian warna biru ini kita bisa rubah bagian mail setup lagi. Kita ke bagian B2 axis mail operation, kita rock mail. Pada bagian ini kita klik bagian ini right end 3 mm. Fiturnya yang kita gunakan itu pada fitur ini bagian LL ini, sumbu bentuk-bentuk L ini. Kita cek bagiannya mana, di beban bagian ini. Nah, ini oke, beban. Nah, ini jika bagian tadi warna oranye sudah diklik, yang warna biru ataupun yang oranye tadi kita klik, selanjutnya kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, pada bagian operation parameternya kita cari ke log ini, kita klik ininya menjadi 0 agar mendekati benda kerjanya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita ke generate toolpad untuk generate-nya atau mengkonvert permesinannya terjadinya. Tunggu. Nah, jika sudah, kita klik simulasi toolpad untuk melihat pergerakannya sudah sesuai belum atau sudah berubah belum. Kita percepat saja. Nah, pada bagian ini kan sudah tidak berwarna oranye ataupun berwarna biru, hanya bagian lubang-lubangnya saja. Untuk langkah selanjutnya kita ubah ke bagian ini mail setup, klik ke kanan lagi, edit definition, kita ke bagian ini all machining operation, kita klik bagian detail. Nah, pada proses pelubangan ini kita menyesuaikan dengan ukuran lubang diameter lubangnya. Sedangkan ini kan diameter lubangnya ini kan 4 mm. Jadi kita tambahkan lagi. Kita ubah tipenya itu menjadi bagian detail. Nah, kita pilih diameternya yang sesuai nih 4 dengan benda kerjanya. Jika sudah, klik OK. Nah, tunggu. Nah, pada bagian ini sudah diubah, sudah diklik ya penambahannya. Saja ke bagian fitur, nih bagian ini di checklist semua. Nah, jika sudah, diklik OK. Tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini kita lihat permesinannya ada 2, ininya diubah, tidak ada, ininya 3, setupnya 4. Oke, jadi dirubah, kita lanjut OK. Aja kita ke generate toolpad untuk mengkonvertnya. Jika sudah, kita ke simulasi toolpad untuk melihat apakah sudah berwarna biru atau sudah terselesaikan belum. Kita percepat saja. Nah, pada bagian ini berwarna oranye. Tab ini. Jika ingin mengubah warnanya menjadi warna hijau semua, kita rubah lagi bagian sini. Kita klik OK dulu. Kita tambahkan bagian ini. Mail setup, edit definition, edit definition, bagian mail setup, kita ke bagian whole machining ini, kita klik bagian ini drill. Pada bagian drill ini kita ubah dulu sebentar. Nah,
pada bagian ini kita klik add new. Nanti kita rubah bagian ini menjadi fat end. Nah, pada bagian fat end kita coba cari yang ukurannya ukurannya 4, diameternya 4 ya. Nih. Klik. Oke. Kita pilih yang ini aja saja, bagian ini. Nah, jika sudah, klik fiturnya, klik bagian lubangnya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini kita tidak bisa dirubah lagi. Jika sudah, klik OK. Nah, sudah kita ke Create Toolpad. Nah, pada Create Toolpad ini kita sudah di ini juga. Lanjutnya ke simulasi toolpadnya. Nah, kita klik cepat-cepat saja lah. Nah, benda kerja sudah berwarna hijau semua, yang berarti ini pemorsinannya sudah selesai atau sudah benar, sudah sesuai, dan juga sudah sesuai. Klik OK juga. Nah, pada bagian ini kita ke post prosesornya, kita langsung ke post prosesor karena sudah menyesuaikan dengan benda kerja yang kita siapkan ini. Post prosesornya kita klik, kita simpan ke folder yang pengen digunakan. Klik OK. Sudah, yes. Nah, kita klik ini, tunggu sebentar, lagi diproses datanya. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah, klik OK. Nah, jika sudah, kita cek dokumen. Praktikum CNC, uji coba. Nah, ini bagian ini kita coba buka. Nah, ini merupakan key code-nya yang sudah dibuat. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini bagian akhir dari video kali ini. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.